بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Sadaqallahul Azim. Para bapak, saudara-saudara, hadirin kaum muslimin yang mulia. Di dunia ini semua manusia membuat usaha. Macam-macam usaha dibuat oleh manusia, tujuannya sama, yaitu ingin mendapatkan kesuksesan dan ingin mendapatkan kebahagiaan. Ada orang melakukan usaha perdagangan, tujuannya ingin bahagia. Ada orang melakukan usaha pertanian, juga tujuan bahagia. Ada orang melakukan usaha perindustrian, juga tujuannya bahagia. Ada orang buat usaha pembangunan, tujuannya bahagia. Ada orang buat usaha politik, tujuannya bahagia. Semacam-macam usaha tujuannya sama, bahagia. Dari sekian banyak usaha itu, secara singkat ada dua jenis usaha manusia. Yang pertama usaha para nabi, dan yang kedua usaha musuh-musuh nabi. Usaha para nabi mengajak manusia kepada kebahagiaan, kesuksesan. Musuh-musuh nabi juga mengajak manusia kepada kesuksesan, kepada kebahagiaan. Tapi yang berbeda adalah yakin. Kalau para nabi mempunyai keyakinan manusianya akan bahagia dengan jalan taat kepada Allah. Itu usaha para nabi. Tapi kalau usaha musuh-musuh nabi ini pada umumnya mereka berkeyakinan hidup akan sukses bahagia kalau memiliki kebendaan-kebendaan. Atau disebut sekarang paham materialisme. Dengan memiliki harta, kekayaan, hidup akan bahagia. Ini selalu ada di dunia. Usaha para nabi dan usaha musuh-musuh nabi. Disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran bahwa yang sukses itu mereka yang ikut kepada usaha para nabi. Mereka yang bersikeras tidak mau ikut kepada jalan nabi, semua dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya Allah jelaskan di Quran, kaum Madian, mereka berkeyakinan bahwa hidup akan sukses apabila memiliki perdagangan yang berhasil. Oh, kaum Madian itu bisnismen. Mereka sibuk dagang, bikin perusahaan-perusahaan untuk dapat keuntungan yang besar. Allah utus kepada kaum Madian ini Nabi Syuaib alaihissalam, memberitahu kepada mereka bahwa kebahagiaan bukan terletak pada perdagangan, tapi pada taat kepada Allah. Mereka membangkang, tidak yakin bahwa dengan taat kepada Allahnya akan sukses. Sibuk saja dagang terus. Akhirnya Allah turunkan azab kepada mereka.
Ajab apa? Diturunkan hujan kepada kaum Madian oleh Allah, tapi bukan hujan air, tapi hujan api. Diciptakan di Quran. Ada kaum yang lain namanya kaum Saba. Mereka berkeyakinan bahwa hidup akan bahagia, sukses apabila memiliki pertanian yang berhasil. Mereka konsentrasi tawajuh perjuangan hidupnya itu kepada pertanian. Dan karena mereka sungguh-sungguh dalam bidang ini, Allah kasih mempunyai kebun-kebun yang subur, makmur. Sehingga kalau kita masuk ke perkebunan kaum Saba dengan membawa keranjang kosong di atas kepala kita, lewat saja tidak metik buah. Itu keluar penuh buah-buahan. Katanya kalau kita berjalan 1 bulan di perkebunan kaum Saba itu tidak melihat sinar matahari karena rindangnya pohon-pohon. Allah utus 3 orang nabi kepada kaum Saba, memberitahu kepada mereka bahwa kebahagiaan bukan dalam pertanian, tapi dalam taat kepada Allah. Nabi mengajak kepada kaum Saba untuk taat kepada Allah, menjalankan agama Allah. Tapi mereka membangkang. Akhirnya Allah turunkan azab, dibobolkan irigasinya itu. Dengan asbab tikus. Tikus di mana-mana. Menggerogoti tanggul, membobolkan itu irigasinya. Biasanya tikus ini takut dengan kucing. Maka untuk mencegah ini kaum Saba mengumpulkan kucing-kucing untuk diadu dengan tikus. Tapi aneh, ini bukan tikus sembarang tikus. Waktu mau diadukan bukan tikus yang takut dengan kucing, kucing takut dengan tikus. Sehingga bobol semua itu. Bukan hanya bobol, tapi itu negeri dirubah oleh Allah. Dari negeri yang hijau, subur makmur, berubah menjadi negeri yang kering, padang pasir dan gunung batu, yang dulu di situ tumbuh pohon-pohonan yang berbuah manis, sekarang tumbuh pohon-pohon berduri yang berbuah pahit. Allah ceritakan di Quran. Ada dari kaum Samud. Mereka mempunyai keyakinan bahwa hidup akan sukses dengan memiliki bangunan-bangunan yang kokoh untuk tempat tinggal yang aman. Mereka membuat bangunan, yaitu gunung batu dipahat, dijadikan ruangan-ruangan, kamar-kamar, lorong-lorong. Luar biasa. Dia sibuk tawajuh kepada pembangunan. Allah utus kepada kaum ini Nabi Saleh alaihissalam. Nabi Saleh menyeru kepada kaum Samud bahwa sukses bukan dengan memiliki bangunan, bukan memiliki tempat tinggal yang kokoh, tapi dengan taat kepada Allah. Mereka menolak, sibuk saja dalam pembangunan. Akhirnya Allah turunkan azab lagi dengan suara saja yang frekuensinya sedemikian rupa, sampai dengan mendengar suara, satu riwayat mengatakan ini teriakan malaikat, ada yang mengatakan halilintar. Dengan suara itu jantung-jantung kaum Samud copot semuanya, binasa. Ini Allah ceritakan juga di Quran untuk pelajaran bagi kita. Ada lagi kaum Samud, kaum Ad. Kaum Ad berkeyakinan hidup akan bahagia dengan memiliki badan yang sehat dan kuat. Jadi kerjanya adalah usaha binaraga.
Ha. Bagaimana supaya juara lari, juara lompat tinggi, juara lompat jauh, angkat yang kuat, begitu. Mereka tawajuh kepada bidang ini. Bagaimana mencari obat-obatan untuk memperkuat jasad. Karena mereka sungguh-sungguh dalam bidang ini berhasil. Pepatah Arab mengatakan manjadda wajad. Siapa yang sungguh-sungguh, Allah akan kasih. Kaum Ad sungguh-sungguh dalam membina raga. Iya, sampai berhasil dia, kaum Ad itu tingginya 30 meter. Lebar dadanya antara 7-8 meter. Kekuatannya dia biasa cabut pohon korma dengan tangan sebelah. Dan kalau tangannya dipukulkan kepada batu, batu hancur. Kalau ada jago karate sekarang ini, tidak apa-apanya itu dibandingkan dengan kaum Ad. Allah utus kepada kaum Ad ini Nabi Hud alaihissalam, memberitahu mereka bahwa bukan dalam binaraga, tenaga kuat, badan besar, kesuksesan bukan, tapi dalam taat kepada Allah. Tapi mereka membangkang, terus saja sibuk dalam olahraga, tidak mau taat kepada Allah. Akhirnya Allah turunkan azab kepada mereka, yaitu angin sorsor. 7 hari 8 malam meniup terus. Angin itu dingin. Pertama pelan, dingin, tambah lama, tambah kencang, lebih dingin lagi, tambah lama, tambah kencang, lebih dingin lagi. Mereka ini kaum Ad sudah biasa melawan alam istilahnya. Maka supaya jangan diterbangkan oleh angin itu, mereka membuat lingkaran-lingkaran, berpegangan satu sama lain. Kalau berat kaum Ad itu satu orang berapa ton, itu tingginya 30 meter, lebar dadanya 8 meter. Artinya itu paling kurang itu beratnya tuh 30 kali daripada ukuran kita biasa. Kalau orang biasa mungkin beratnya katakanlah 100 kilo. Ini 30 kali. Jadi 3 ton. Mereka berpegangan 70 kali 3 ton. Dia berpikir tidak akan diterbangkan dengan angin. Dengan berat seperti itu. Kalau sendiri-sendiri bukan. Tetapi ini bukan angin sembarang angin. Setelah mereka berpegangan, angin tambah kuat. Yang 70 diterbangkan semua oleh Allah. Dan dihujamkan ke bumi. Semua binasa. Mereka seperti pohon-pohon korma yang tumbang. Ini ceritakan di Quran semuanya. Agar menjadi pelajaran bagi kita. Ada lagi kaum Nabi Nuh. Mereka usahanya itu dibilang kita akan sukses kalau kita jadi golongan mayoritas. Jadi kerjanya kampanye untuk dapat pengikut. Betul, Allah berikan berhasil dia di golongan mayoritas, menguasai perdagangan, menguasai usaha-usaha. Allah utus kepada mereka Nabi Nuh alaihissalam menyampaikan bahwasanya kesuksesan bukan di dalam mayoritas atau minoritas, tapi dalam taat kepada Allah. Mereka membangkang sampai menceritakan di Quran, kenapa diutus Nabi ini, Nabi Hud yang miskin, tidak Nabi yang pakai gelang emas. Maksudnya orang-orang kaya ketika itu pakai gelang emas. Jadi mereka menyangka dengan mayoritas, dengan kekayaan,
hidup akan sukses. Itu kaum Nabi Nuh juga kerjanya berantas kemiskinan supaya jadi kaya semuanya. Dia kaya-kaya dan mayoritas. Allah utus Nabi Nuh beritahu bahwa bukan dalam mayoritas, bukan dalam kekayaan, tapi dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka membangkang, akhirnya Allah datangkan banjir, yang selamat hanya Nabi Nuh dengan pengikutnya, kurang lebih 82 orang. Semuanya binasa dimatikan oleh Allah. Diceritakan oleh Allah perkara ini dalam Quran. Begitu juga secara pribadi-pribadi, Fir'aun, Namrud mempunyai keyakinan bahwa kesuksesan dalam jadi penguasa, jadi penguasa. Mereka kerja keras dan berhasil jadi penguasa, bukan hanya mengangkat diri sebagai raja, tapi dia mengangkat diri sebagai Tuhan. Fir'aun dan Namrud. Kepada Fir'aun Allah utus Nabi Musa, kepada Namrud Allah utus Nabi Ibrahim alaihissalam, menyeru kepada mereka dalam taat kepada Allah sukses itu, bukan dalam kerajaan kekuasaan. Tapi mereka membangkang. Tapi akhirnya dua-dua ini juga dibinasakan oleh Allah. Karun secara pribadi dia punya pendirian, kalau jadi orang kaya hidup bahagia. Jadi usahanya bagaimana memperkaya diri. Katanya dulunya orang miskin ini Karun. Dia pengikut daripada Nabi Musa. Masa katanya juga masih ada hubungan famili. Jadi dia merengek-rengek kepada Nabi Musa minta doa supaya jadi kaya. Nah, berikan jalan untuk mendapatkan kekayaan. Nabi Musa nasihati, tidak perlu kamu dalam keadaan miskin ibadah kepada Allah, Allah kasih bahagia. Alasannya kalau saya miskin, sholat tidak khusyuk. Nah, disangkanya dengan kaya akan khusyuk begitu. Menangis. Nabi Musa doakan. Tapi setelah jadi kaya, dia tidak mau taat kepada Allah. Bahkan zakat pun dia tidak mau bayar. Akhirnya ditenggelamkan oleh Allah ke bumi. Ada lagi rajanya kaum Ad, namanya Shaddad. Itu raja yang kuat. Banyak kerajaan-kerajaan di bawahnya. Jadi waktu Nabi Hud alaihissalam menceritakan kalau kamu taat kepada Allah, nanti di akhirat akan dimasukkan ke dalam surga. Itu Shaddad manggil Nabi Hud, ceritakan keadaan surga itu bagaimana. Bahwa rumahnya, istana ahli surga itu ada 70.000 kamar. Rumahnya terbuat daripada batanya untuk emas dan perak. Ada sungai-sungai mengalir di dalamnya. Di setiap kamar ada bidadarinya. Itu dicatat data surga itu. Nah, itu kaum Shaddad ini nyuruh kepada bagian data, catat semuanya, selengkapnya. Setelah dicatat data, dipanggil oleh Shaddad ini pemborong. Taksir berapa biayanya untuk membuat istana 70 kamar daripada emas dan perak. Ada sungai-sungai mengalir. Nah, di dalam taksir. Jadi para pemborong mengajukan ini supaya dapat proyek ini. Setelah dihitung jadi diperlukan sekian ton emas, sekian ton perak. Maka Shaddad ini tekan kepada raja-raja di bawahnya, supaya upeti. Dia membangun istana. Nah, seperti surga. Bahwa dia mampu membuat surga di dunia ini. Kerja keras. Kita tidak bisa membayangkan berapa tahun itu istana dibuat. Batanya terdiri pada emas dan perak.
sungai-sungai mengalir. Setelah jadi, dikumpulkan gadis-gadis cantik. Nah, setiap gadis disediakan di kamar. Waktu mau open ceremony, pembukaan, Saddad dengan pakaian kebesarannya, naik kuda yang gagah, mau gunting pita untuk masuk ke istananya ini. Tahu-tahu waktu mau gunting pita, ada orang pakaian compang-camping memegang kendali kudanya. Orang miskin pakai compang-camping, menahan kuda Saddad. Orang tentaranya mau marah semuanya. Siapa nih lancang betul? Kata orangnya, Saddad, kamu tundukkan kuping kamu, saya akan berbisik kepada kamu, beritahu. Tapi di Saddad heran, gentar menghadapi orang ini. Keberaniannya luar biasa. Lihat. Dia tidak mau turun dari kudanya, tapi di kupingnya dikeluarkan. Dia beritahu bahwa yang pakai compang-camping ini, dia bilang, aku adalah malakal maut. Ajalmu akan datang. Saddad minta ditunda, mau buka dulu istananya. Dia bilang tidak bisa. Tidak bisa. Dia maksa mau turun dari untuk gunting pita. Tapi begitu kakinya lepas daripada pelana kuda, tapi belum sampai ke tanah, dicabut nyawanya kemarin. Kerja bertahun-tahun, membina bangunan, mau menikmati, dicabut nyawa. Hari ini pun banyak orang yang seperti itu hadirin yang mulia. Membina ini, membina itu bertahun-tahun. Belum lagi dinikmati, dia sudah dicabut nyawanya. Dan ini istananya Saddad itu, kalau menurut riwayat, ditenggelamkan. Itu sampai sekarang katanya ada. Pernah seorang sahabat lagi berjalan di padang pasir, menemukan istana. Dia masuk ke dalamnya, yang terbuat Masya Allah dari dindingnya, batanya emas dan perak. Cerita kepada Rasulullah, apakah di dunia ini ada surga? Kenapa bilang dia? Cerita kepada Nabi bahwa dia ketemu begini. Jawab Nabi, itulah istananya Saddad. Jadi ada di dunia tapi digaibkan oleh Allah. Digaibkan oleh Allah. Hadirin yang mulia, kisah-kisah ini diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran supaya kita yakin bahwa kebahagiaan hanya dapat dicapai dengan taat kepada Allah, dengan mengamalkan agama, bukan dengan kemajuan perdagangan, pertanian, pembangunan, tidak. Di Quran jelas-jelas diceritakan. Kalau ada alasan dia bilang, sahabat juga kerja, tani juga, dagang juga, bikin bangunan juga. Betul. Tapi sahabat itu kerja-kerja yang lainnya, perdagangan, pertanian, itu untuk menunjang taat kepada Allah. Untuk usaha agama. Hari ini orang Islam banyak usaha. Ingin jadi kaya, ingin punya bangunan. Bukan buat agama, tapi buat hawa nafsu. Maka ini tidak akan masuk kepada golongan sahabat. Mereka akan masuk kepada golongan-golongan musuh Nabi tadi. Jangan kita tertipu hadirin yang mulia. Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita, hidupkan kita, Allah kirimkan ke dunia ini, kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu untuk melanjutkan usaha Nabi. Kita ini diwajibkan melanjutkan usaha Nabi, yaitu usaha atas agama. Bagaimana agama tersebar di seluruh pelosok dunia ini. Ini kewajiban kita, ini tugas kita. Tapi kita sudah terkeliru. Sibuk dagang, sibuk kerja, sibuk bertani, tidak mau usaha atas agama. Sahabat
Ada ya, dagang juga, kerja juga, tani juga, tapi tujuannya untuk menunjang usaha agama. Bagaimana supaya agama datang sepelosok dunia? Kita ini lain terperangkap dalam usaha musuh Nabi tadi. Usaha agama tidak mau. Ini kekeliruan kita. Hadirin, ini perkara penting. Di dalam sholat kita diwajibkan membaca doa ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah diberi nikmat. Dalam ayat yang lain diterangkan orang yang diberi nikmat ini 4 golongan. Yaitu pertama para nabi, kedua siddiqin, ketiga syuhada, dan keempat sholihin. Kalau kita secara singkat lihat, ini keempat golongan ini usahanya usaha atas agama. Para nabi jelas usaha atas agama, bagaimana agama tersebar. Tapi orang ahli dunia untuk mendukung pendapat mereka mengatakan bahwa nabi juga dulu dagang, dulu mengembalakan kambing, kerja begitu. Periksa ini sebelum jadi nabi. Sebelum diangkat jadi nabi, dulu kecil mengembalakan kambing. Nah, setelah dewasa berdagang, mendagangkan dagangan Siti Hadijah. Tapi setelah diangkat jadi nabi, enggak lagi hadirin. Sibuk dalam usaha agama. Begitu juga Siddiqin, salah seorang Siddiqin Abu Bakar Siddiq. Beliau kaya raya sebelum Islam. Setelah Islam, habis kekayaannya untuk menunjang usaha agama. Syuhada, salah seorang syuhada Mus'ab bin Umair. Dulunya sebelum Islam dia anak orang kaya di Mekah. Pakaiannya serba mewah, semua made in luar negeri. Sampai minyak wanginya pun orang Mekah nggak punya, cuma dia sendiri. Karena ayahnya pedagang ekspor impor. Tapi setelah masuk Islam, Rasulullah perintahkan hijrah lebih dulu ke Madinah. Beliau keluar daripada rumahnya tidak membawa apa-apa kecuali pakaian yang menempel di badannya. Itu syuhada. Dan beliau syahid dalam perang Uhud. Waktu mau dikapankan dengan pakaiannya sendiri, ditutup kepalanya, terbuka kakinya. Ditutup kakinya, terbuka kepalanya. Akhirnya pakaian itu tidak cukup untuk kapan. Maka Nabi perintahkan tutup kepalanya, tutup kakinya dengan daun-daunnya. Itu syuhada. Mati-matian bela agama sampai kain kapan pun tidak cukup. Ditinggalkan kehidupan mewah. Hari ini kalau kita ditazkir takut miskin, takut susah. Itu usaha-usaha apa orang musuh Nabi itu begitu. Disuruh taat kepada Allah. Takut perdagangan bangkrut, takut pertanian gagal. Sehingga dipitnah. Dakwahnya ngajak kepada kemiskinan. Padahal jelas-jelas di Quran. Orang yang ditunjukkan ke jalan yang lurus yang diberi oleh Allah itu 4 golongan, yaitu para nabi, siddiqin, syuhada, dan sholihin. Siapa itu sholihin? Ada seorang sahabat bertanya kepada sahabat yang lain, saya masuk orang soleh apa tidak? Jawab sahabat yang ditanya, dia bilang, tawarkan kepada hatimu dunia. Kalau sudah menolak, tidak mau, engkau sudah soleh. Tapi kalau masih doyan, masih mau, belum soleh datang kepada kamu. Itu ukuran kesolehan hati. Jadi kita ini sholat ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan yang lurus. Tapi nggak nyampe-nyampe. Sebab kita tidak paham siapa yang di jalan yang lurus, siapa orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Kita ngeri untuk ikut kepada orang yang diberi nikmat oleh Allah. Ditazkir tidak mau untuk merasakan melanjutkan usaha kenabian, yaitu dakwah dan tabligh. Bahkan sebaliknya hadirin, kita secara tidak disadari hidup kita di jalan orang
Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Orang yang dimurkai dan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Maulana Yusuf rahmatullahi alaih, beliau ada berdoa. Ajib ini doanya, nggak pernah diucapkan orang lain. Kata beliau, Allahumma khruj Yahudiyata wa Nasraniyata wa Majusiyata wa Syu'iyata an qulubil muslimin. Ya Allah, keluarkan kehidupan keyahudian, kenasranian, kemajusian, dan keateisan dari hati orang Islam. Karena beliau sadar hari ini orang namanya Islam, tapi cara hidupnya mencintai cara Yahudi, cara Nasrani, cara Majusi, cara ateisme. Tidak sadar, tidak sadar. Dikaji oleh para ulama, apa itu cara hidup Yahudi? Cara hidup Yahudi itu hubud dunia, lebih mengutamakan dunia daripada agama. Itu cara hidup Yahudi, lebih mengutamakan dunia daripada agama. Kita umat Islam sudah banyak begitu hadir. Kalau kerja untuk dunia disiplin, masuknya pulang. Tapi kalau agama, sholat asal-asalan. Saya sering sampaikan, banyak orang tua ngasih nasihat sama anaknya. Pak nak, engkau kerja sungguh-sungguh, jangan lupa sholat. Ini kayaknya baik, padahal nggak benar itu. Seharusnya sungguh-sungguh dalam sholat, jangan lupa kerja. Jadi agama itu disepelekan, kerja dulu sungguh-sungguh. Sholat itu jangan lupa aja. Jadi ini sebenarnya udah cara Yahudi. Lebih mengutamakan pekerjaan daripada ibadah. Umat Islam banyak, makanya Maulana Yusuf berdoa, keluarkan cara Yahudi. Cara Nasrani apa? Pola hidup mereka itu kebebasan antara laki-laki dan perempuan. Yang namanya sekarang emansipasi. Itu cara Nasrani. Kalau laki-laki jadi tentara, kenapa perempuan nggak boleh? Kalau laki-laki jadi polisi, kenapa perempuan nggak boleh? Kalau laki-laki jadi presiden, kenapa perempuan nggak boleh? Nah, ingin persamaan hak. Mereka tidak paham. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, tugas kita laki-laki dan perempuan sama, yaitu untuk menghidupkan agama. Hanya bedanya laki-laki berusaha menyempurnakan agama di luar rumah. Perempuan ditugaskan menghidupkan agama dalam rumahnya. Bagaimana supaya agama yang sempurna wujud di rumah? Itu tugas perempuan. Tapi sekarang ibu-ibu orang Islam meninggalkan posnya. Ada yang dagang, ada yang kerja, jadi ini, jadi itu. Sehingga di rumah tidak hidup agama. Jangan aneh kalau anak yang berandalan, narkoba, jadi pemabukan, dan sebagainya. Karena ibu sudah meninggalkan posnya. Jadi tugas di rumah itu adalah menghidupkan anak, tugas kaum ibu. Sekarang agama rusak. Padahal suksesnya hidupnya agama itu biarin rumah-rumah. Kalau di rumah ini hidup semua. Kalau rumah rusak semua. Sekarang ibu-ibu sibuk di pasar. Saya pernah keluar di Bangladesh, ke kampung. Kebetulan hari pasar. Itu di pasar nggak ada satu perempuan pun. Semua penjualnya dan pembelinya laki-laki semua. Ini yang sunnah begini hadirin. Dulu di zaman sahabat nggak ada tuh perempuan ke pasar. Yang dagang, yang beli semua laki-laki. Ini tidak sadar bahwa ini adalah kemungkaran. Kita sekarang kalau jalan di pasar, lah perempuan lebih banyak. Saya pernah dulu keluar di Bandung, ke
Kebetulan saya giliran khidmat. Jadi saya pergi ke pasar untuk belanja. Itu yang dagang kebanyakan ibu-ibu. Dia negur saya, "Pak, kemana ibu? Sakit," dia bilang. Itu aneh kalau ada laki-laki belanja. Ini tidak sadar bahwa ini adalah kehidupan dari Nasrani, bukan Islami. Maka manusia doa, ya Allah, keluarkan kenasranian daripada hati-hati orang Islam. Terus Majusi, orang Majusi ini penyembah api hati. Cara sholatnya, cara ibadahnya diadakan pengorbanan. Dibunuh seseorang untuk dikorbankan, untuk tumbal kepada dewa api. Caranya adalah diadakan pertandingan yang namanya dulu gladiator, bertanding sampai mati. Itu ibadah bagi mereka untuk menyembah kepada dewa api. Maka sebelum pertandingan dinyalakan api, di bawah kobaran api mereka bertanding. Ini gladiator sampai mati salah seorang. Kadang-kadang juga manusia diadu dengan binatang sampai mati juga. Ini ibadah kaum Majusi. Ini sekarang tidak sadar dunia Olimpiade ini mewarisi itu. Diadakan macam-macam pertandingan olahraga ini. Tapi di bawah kobaran api. Sebelum pertandingan diarak dulu api. Dinyalakan itu. Di tempat olahraganya diadakan walaupun tidak sampai mati. Tapi ini budaya daripada Majusi. Kita juga orang Islam ikut-ikutan. Ya? Pekan olahraga nasional. Diarak-arak api. Nggak sholat maghrib, nggak sholat isya, nggak sholat subuh. Tidak sadar bahwa itu ada cara Majusi. Jadi ibadah mereka. Sekarang orang Islam bukan Majusi, tapi banyak yang lebih mementingkan olahraga daripada ibadah. Subuh-subuh bukan ke masjid, tapi lari-lari. Itu orang pencinta bola. Kalau ada pertandingan World Cup, diadakannya di negeri di Indonesia itu waktu tahajud. Jam 2, jam 3, bangun juga hajud. Tahajud enggak? Lebih diutamakan nonton bola daripada tahajud. Ini secara tidak sadar sudah ikut kehidupan secara Majusi. Maka ini masuk doa, ya Allah keluarkan keyahudian, kenasranian, kemajusian dan keateisan dari hati orang Islam. Sekarang kita juga mungkin benci kepada ateis, orang tidak bertuhan. Tapi secara tidak sadar kita sudah kemasukan mencintai cara hidup ateis. Kalau tadi pola hidup karakteristik daripada Yahudi lebih mengutamakan dunia daripada agama, kalau Majusi, kalau Nasrani bebas laki perempuan, dan kalau Majusi tadi olahraga, mengutamakan olahraga daripada agama. Kalau ateisme ini hadirin, itu perjuangannya itu yaitu kepada sains dan teknologi. Ya? Sebab itu buku sains itu, kalau orang kuliah di university, ilmu perdagangan, ilmu pertanian, ilmu kedokteran, ilmu teknik, itu bukunya tebal-tebal hadir. Tapi satu kali pun nama Allah nggak disebut hadir. Seperti Allah itu nggak ada. Dipelajari semua proses nature, alami gitu. Itu arahnya ke sana. Supaya orang tidak bertuhan, tidak percaya kepada Allah. Saya sering sampaikan, secara agama yang menurunkan hujan ini Allah. Tapi secara ilmu pengetahuan tidak. Dia bilang asbabnya itu air laut kena sinar matahari, menguap ke udara, jadi awan, tertiup oleh angin, datang ke tempat yang dingin, mengembun jadi titik-titik air, turunlah hujan. Itu sains begitu. Tidak disebut bahwa yang menurunkan hujan adalah Allah.
Semua begitu, ada prosesnya, ada asbabnya. Digiring orang-orang ke arah ateisme. Kata Maulana Sa'ad, apa itu sains dan teknologi? Itu sains dan teknologi mau membuat manusia yakin bahwa segala sesuatu terjadi bukan karena Allah. Itu arahnya. Bahwa segala sesuatu terjadi bukan karena Allah. Ada asbab. Ini orang-orang yang tidak percaya kepada Allah itu mau membuat dengan teknologi ini, bukan hanya buat peralatan-peralatan, dia mau buat manusia. Jadi seolah-olah bukan Allah saja yang bisa, gua juga bisa. Itu kesana. Khayalannya itu mau bikin manusia. Padahal dari kebodohannya itu, dia untuk manusia diadakan, keluarga berencana supaya jangan lahir banyak. Tapi repot-repot mau membuat manusia dari robot yang susah. Ngapain? Itu hanya kesombongan saja. Lahir manusia dibatasi. Tapi dia mau membuat manusia ala dia dari sekarang sibuk di laboratorium begitu. Ingin seperti persis manusia. Ada darahnya, ada dagingnya, ada urat. Dia mau bikin. Ini arah kesana hadir. Dan berkali-kali diceritakan bahwa teknologi itu tidak bisa membahagiakan manusia. Hanya agama yang bisa. Mereka mau membahagiakan manusia dengan teknologi. Padahal tidak, itu rangsangan aja. Orang jalan kaki pengen punya sepeda. Berbagai. Setelah punya sepeda ada teknologi yang baru lagi, motor. Pengen punya motor. Setelah punya motor, ada teknologi lebih tinggi lagi, mobil. Pengen punya mobil. Mobil tiap tahun ada model baru. Dulu mobil nggak ada AC-nya. Kalau hujan ditutup kaca, panas. Nah, orang punya ingin juga mobil ada AC-nya. Itu di mode baru. Itu tidak membahagiakan, tapi merangsang saja. Nggak ada kebahagiaan. Allah letakkan kebahagiaan manusia dalam agama. Bukan dalam sains, bukan dalam teknologi, bukan dalam kekayaan, bukan dalam pertanian, bukan semuanya, tapi dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perkara gamblang, tapi orang tidak tahu banyak kan. Jangankan orang kafir, orang Islam pun banyak tidak tahu. Maka kita harus bangkit melanjutkan usaha kenabian. Beritahu kepada mereka, kalau ingin bahagia tidak ada jalan lain, harus taat kepada Allah. Lain-lain usaha tidak akan bisa membahagiakan manusia. Hanya dalam agama, dalam taat kepada Allah, manusia akan bahagia. Kalau kita bangkit dalam usaha ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencintai kita, memuliakan kita, meninggikan kita. Kalau ada musuh-musuh yang menghancurkan, Allah akan jaga kita, Allah akan tolong kita. Sebagaimana Allah memuliakan dan menolong para nabi. Bahkan dia satu hadis qudsi, nanti datang satu zaman umat mendakwakan kalimah la ilaha illallah, turun gunung naik gunung, jazauhum kal jazaul anbiya. Pahala yang mereka dapat seperti pahala yang dapat oleh nabi-nabi. Di lain keterangan lagi, kalau orang keluar jalan Allah mendakwahkan kalimah la ilaha illallah Rasulullah, doa-doa mereka akan dikabulkan sebagaimana Allah mengabulkan doa-doa nabi-nabi Bani Israel. Jadi hadirin, usaha besar. Memang hadirin, kalau kerja lain kita digaji, kasih orang. Kalau dakwah ini tidak. Kita korban, keluar dengan sendiri, biaya sendiri. Tapi ini kerja untuk Allah. Kalau kita kerja untuk manusia aja digaji, masa Allah akan tinggal diam hadirin? Tidak. Nggak ada yang kerja untuk Allah lantas hancur. Nggak, malah dimuliakan. Dimudahkan. Nggak ketahuan dari mana kerjanya. Tapi alhamdulillah dia terbang ke sana lagi, Apa tidak jadi pelajaran baik? Itu para masyayikh di Nejamuddin, di Rewin, di Kakrayu. Kerjanya hari-hari dakwah saja. Siang, malam, pagi, sore, program ini. Itu perkara makan, bukan hanya cukup dia dengan keluarga. Tamu datang, ribu-ribu setiap hari dijamu hati. Ini berkah daripada usaha agama.
berkah daripada usaha kamu. Kita yang kerja dunia ini, ada jamaah datang ke muhala kita, 3 hari aja udah nyerah, kita nggak bisa ngasih makan. Karena tidak berkah. Masuk air ribu-ribu, bukan 1 jamaah 2, ribu orang tiap hari. Nah, coba kalau kita datang ke sana, kita makan, nggak pernah dimintain duit. Listrik nggak bayar, air nggak bayar, tempat nggak bayar, makan dikasih, udah gitu dikasih kuliah lagi nasihat. Nah, di Indonesia mana ada kuliah dia bilang sholat bagaimana cara sholat wudhu, bayar kalau kita masuk situ. Nah, belum tentu sholat kita khusyuk dan wudhu. Tapi kalau kita keluar dari Allah, dengerin nasihat-nasihat, nggak minta bayaran apa-apa, makan dikasih, listrik nggak bayar, air nggak bayar. Nah, pelajaran gratis. Tapi masih banyak orang Indonesia karena hari waktu bayar dia ngantuk, kelewatan bener nih orang. Nggak paham. Jadi hadirin, ini usaha besar. Kita ditugaskan melanjutkan usaha kenabian, keluar jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, beritahu kepada manusia bahwa bahagia bukan dalam kebendaan, bukan dalam materialisme, tetapi dalam taat kepada Allah, dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita sudah benci juga kepada hidup materialisme. Kalau kita nilai perempuan itu perempuan materialisme, tapi kita sendiri sudah jadi pengikut hadir. Lebih mengutamakan cari duit daripada dakwah. Itu materialisme itu. Lebih mengutamakan cari uang daripada dakwah. Orang yang yakin dengan agama korbankan itu untuk menghidupkan usaha agama. Maka Allah akan muliakan kita. Allah akan tunjukkan kita ke jalan yang lurus. Allah jauhkan daripada kesesatan. Insyaallah siap semua, insyaallah. Yang belum 4 bulan segera 4 bulan, Pak. Yang sudah 4 bulan, 4 bulan tiap tahun. Semoga Allah terima, Allah kabulkan, Allah mudahkan. Alhamdulillah.